Ya, salam toleransi ini maksudnya gimana? Iya, bertoleransi. Anda membiarkan agama saya pun membiarkan agama Anda gitu. Itulah arti toleransi. Oh, gitu. Ya, karena sekarang ini banyak sekali room-room ya, forum-forum buka diskusi. Dia agama Islam tapi membahasnya Alkitab saya. Kalau saya jelas membahas Alkitab saya. Gitu. Jadi biarkan toleransi itu berjalan di Indonesia supaya tercipta kedamaian. Jangan juga ada umat-umat yang saling mengolok-ngolok gitu. Karena saya nggak suka mengolok-ngolok. Gitu. Makanya kenapa saya buka forum seperti ini. Iya. Kenapa, Pak? Sebenarnya sih nggak boleh saling mengolok gitu ya. Betul. Kalau dalam Islam sendiri sih memang ada sih la ilaha illallah fiddin gitu ya. Tidak ada pemaksaan dalam berkeyakinan atau beragama. Gitu ya. Oke, benar. Tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama, betul ya Pak ya? Betul. Iya. Apa ini juga diajarkan oleh iman Anda Pak? Iya, sudah ada dalil kok dia. Oke. Lalu bagaimana dengan ini Pak ya? Bagaimana dengan At-Taubah ayat 29 ya? Ini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mengharamkan atau menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan yang tidak mengikuti agama yang hak Islam. Orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizya dan patuh, dan dengan patuh dan mereka tunduk. Nah, di sini diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak beragama Islam, nih, Pak. Oh, gitu. Oh, gimana nih, Pak? Itu tuh dijelaskan lagi di ayat yang lain. Maksudnya begini, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Nah, itu artinya begini. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu di jalan Allah gitu. Diperangi dulu baru kita membela diri gitu sebenarnya. Di ayat mana Intinya tuh, Pak? Al-Baqarah juga ada. Al-Baqarah. Cuman saya nggak buka data soalnya, nggak hafal data. Tapi kalau ayatnya sih saya hafal. Oke. Jadi itu perintah memerangi orang yang memerangi gitu, Pak. Perintahnya itu sebenarnya bukan perintah untuk berperang, tapi perintah untuk membela diri aja. Oh, membela diri. Jadi umat Islam itu diperintahkan untuk membela diri Ketika dan mau diperang, dengan membayar jizyah gitu, upeti gitu. bayar jizyah. Enggak, Iya, kalau itu tadi. bayar jizyah itu kan itu Sampai sudah mereka tunduk. Itu dalam konteks ayatnya itu. peperangan. Nah, itu sudah dalam konteks peperangan kalau sudah terjadi perang. Nah, ini makanya tadi At-Taubah tadi dikatakan perangi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai mereka bayar jizya dengan patuh dan tunduk. Iya, maksudnya kan ketika nanti diperangi umat Islam ini ceritanya kan gitu. Ketika orang Islam ini diperangi, sebagaimana sejarah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Rasulullah kan gitu. Nah, ketika diperangi terjadi dah peperangan karena membela diri umat Islam ini kan. Nah, nanti ada di situ bayar jizyah untuk para ini tawanan gitu loh. Oh, udah diperangi disuruh bayar lagi gitu ya. Bukan disuruh bayar lagi untuk jaminan sebenarnya jizyah itu loh. Bagi tawanan-tawanan perang. Oh, kalau tidak mau diperangi bayar gitulah ya. Enggak, buat keamanan ini tawanan perang. Oh, jadi tawanan ini disuruh bayar gitu. Udah ditawan disuruh bayar lagi gitu. Mana nih? Iya, maksudnya disuruh bayar, maksudnya biar dia tuh dalam keadaan aman gitu dalam tawanan perang gitu loh. Oh, jadi supaya dia lagi ditawan aman ini bayar lah ya. Ini kayak orang kayak misal kalau kita bilang pedagang kaki lima supaya nih aman nih ya, nggak diacak-acak sih sama preman pasar kaki lima, kamu harus bayar gitu, ya gitu. Itu kan sebenarnya istilahnya jizyah, tapi kalau sesama muslimnya kan zakat, ibaratnya zakat begitu. Oh, Sebenarnya zakat. iya semua sebenarnya bayar, cuman istilahnya ke yang dalam pengawasannya orang non muslim disebutnya jizyah kan gitu. Tapi ini katanya untuk orang-orang yang tidak beriman katanya.
Iya kan pada dasarnya kan mereka belum Jadi beriman. kalau yang beriman nggak dipalak gitu ya? Bahasanya bukan jizyah tapi zakat. Gitu. Oh, zakat. Gitu aja. Siap. Berarti ini kalau diperangi boleh memerangi balik ya Pak ya? Iya siapapun sebenarnya kalau udah diperangi duluan ya pasti ada insting membela diri kan. Ya sebenarnya manusiawi hal yang kayak gitu tuh. Cuman dijelasin di dalam kitab Al-Qur'an gitu. Iya. Jadi ini berlaku lah ya sampai sekarang gitu ya? Ini berlaku. Siapapun juga agama manapun juga kalau diperangi ya pasti ada insting sebetulnya untuk membela diri, bukan harus ada perintah dari Alkitab atau dari manapun gitu sebenarnya. Jadi ini sebenarnya insting juga gitu. Iya. Oke. Kodrat manusia kan membela diri itu kan. Jangankan manusia, binatang aja dan semut aja kalau diinjak pasti gigit kan gitu peribahasanya. Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan An-Anfal ayat 12, Pak? Apa itu? Ini. Nah, saya juga agak-agak ngeri sih, Pak ya. Nih. Ini seruan untuk orang beriman ya, Pak ya. Kalau tadi kan itu karena diperangi. Nah, kalau ini gimana nih, Pak? Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa ketakutan dalam hati mereka, di dalam hati orang-orang kufur. Maka tebaslah bagian leher mereka dan potonglah tiap ujung-ujung jari mereka. Nah, kalau ini gimana nih Pak? Ini juga apa nih alasannya untuk meneror ya? Jadi karena memberikan rasa takut itu kan teror ya, dalam rupa teror. Nah, Terus itu diperintahkan, jadi Anda diperintahkan meneguhkan iman Anda dengan cara menebas dan memotong jari. Itu ayat ini sudah berbicara tentang fenomena perang. Istilahnya udah di medan perang ini. Jadi ini perang. Iya. Orang perang kan sudah sama-sama pegang senjata, udah berhadapan kan gitu. Jadi teguhkanlah imanmu gitu loh maksudnya. Jadi Bukan kalau memang untuk membunuh lah ya. Oke. dia kalau nggak membunuh apa otomatis dibunuh, orang mau dibunuh duluan. Kan gitu kan ceritanya. Membela diri lah. Balik lagi ke membela diri sebenarnya konsep perang tuh dalam Islam. Itu aja. Siap. Jadi kalau nggak diperangi mah enggak ya Pak ya? Nggak bakalan, orang Islam itu agama damai, rahmatan lil alamin. Agama damai ini. Kalau misalnya nih Pak, orang Kristen mau mendirikan gereja itu dibolehin nggak sih Pak? Ya boleh lah, asalkan ada izin gitu, ya kan? Proses-prosesnya kan kayak ini. Emang semua masjid ini punya surat izin ya Pak ya? Hah? Iya, jadi kayak misalnya tiba-tiba membangun masjid, membangun musola, ini semuanya ada surat izin ya? Ya maksudnya izin tertulis atau Oke. Siap. Kalau nggak ada surat izin nggak boleh ya? Iya, kaitannya ke kebijakan ini kan, kearifan lokal lah kalau bahasa itu. Oke, siap ya. Mudah-mudahan ya seperti yang dikatakan Pak Narzak ini benar-benar terjadi ya di Indonesia ya. Inilah yang namanya toleransi, ya kan? Sebenarnya menurut saya sih ya pribadi nih, menurut hasil telah saya, hasil kajian saya, nah Islam sama Kristen beda tipis saja. Beda tipisnya tuh kayak gimana tuh Pak? Prinsip ajarannya sama sebetulnya, cuma beda tipisnya nih. Urusannya ke ini aja sih, ke Yesus. Menurutku ini. Beda tipis. Memangnya orang Islam mengingat dan menguduskan hari Sabat Pak? Bukan, maksudnya beda tipisnya di sini. Kalau Yesus menurut itu sebagai unsur dari ketuhanan kan, gitu, unsur dari bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan, maksudnya iya, gimana? Trinitas kan dia. Tuhan saya nggak dibagi-bagi masalahnya Pak. Ya kan ada istilahnya kan Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Nggak ada juga Tuhan Bapa, itu nggak ada. Oh beda berarti? Nggak ada itu. Jadi kan orang Kristen ini kan, memang ya orang Kristen dan semua para rasul itu
ya, memang menyaksikan Tuhan itu datang dalam rupa manusia. Itulah Tuhan Yesus. Nah, lalu abad ke-7 Tuhan kami dinabikan. Dianggap nabi. Nah, ini kan Ya, ini nggak betul, izin betul. tiba-tiba main comot dijadiin nabi. Ini kan izin dulu lah minimal. Yang namanya main comot-comot Tuhan orang dijadiin nabi ini namanya toleransi ya. Kalau bisa ya izin lah gitu. Kan kita jangan dibilang beda tipis, nggak ada izin menabikan Tuhan saya. Dinabikan, udah dinabikan, didebat lagi. Woi, Tuhan kamu itu sebenarnya nabi toh. Nah ini kan nggak sopan gitu. Udah ngambil, nggak ada izin, nuduh-nuduh, fitnah-fitnah. Ini di mana toleransi? Gitu Pak. Ini saya bingung ini. Sejak kapan Tuhan kami jadi nabi Anda? Ini dari mana ini izinnya ini? Ya kan tadi ngomongin surat izin ya. Gereja boleh berdiri kalau ada izin. Nah ini kalau Tuhan orang jadi nabi ada izinnya nggak? Karena begini. Jadi kan bicara ini ya. Kalau dari Al-Qur'an ya, Islam. Kalau Al-Qur'an itu kan sudah menjelaskan sebelumnya, ada penjelasannya di ayat itu bahwa Nabi Isa yang istilahnya Yesus itu kalau di Kristen kan, itu sebelum masanya berakhir, ini masa masih hidup, dia tuh pernah menitipkan kalimat gitu. Maksudnya dia memesankan kepada Bani Israel dulu, sebelum aku mati, nanti setelah aku nanti ada Rasul lagi, namanya Ahmad gitu. Nah ini di mana nih tertulis di dalam kitab Isa Ada di Al-Qur'an, ada jelas tuh. Oh berarti ini klaim Nabi Anda juga dong, klaim kitab di abad 7 dong. Kecuali ada kitab di abad 1 yang memverifikasi klaim di abad ke-7 ini. Nah, seperti yang Anda bilang tadi, Isa menitipkan nanti ada nabi lagi. Nah, sementara Isanya tidak pernah menulis ini di dalam kitabnya Isa gitu. Gimana saya bisa percaya? Klaimnya dari nabi Anda dan untuk Anda dan tidak ada verifikasi gitu ya. Kecuali tadi ya, Isa ini punya Injil. Terus Injilnya ada nih di abad 1. Terus ada tulisannya, aku titipkan nanti ada nabi lagi. Nah itu baru mungkin saya akan terima dengan akal saya gitu ya. Ini masalahnya nggak ada juga Injil Isa yang demikian. Terus tiba-tiba Tuhan saya dinabikan gitu. Gitu Pak. Jadi kalau Anda bawa data ya di luar data abad 7 harusnya, karena Isa kan bukan di abad 7. Atau Isa ini sebenarnya sejaman dengan Nabi Anda di abad ke-7? Ya enggak lah. Nah, mana dulu nih? Kalau memang Isa berkata demikian, Isa harus menunjukkan bukti otentik. Dia mengatakan itu ada nabi nih, aku titipkan gitu ya. Karena Isanya juga saya nggak tahu ini nulis di mana gitu. Kapan hari Isa punya Injil gitu. Injilnya yang mana pun saya tidak tahu gitu kan. Jadi ini masih klaim sepihak sih Pak sebenarnya. Klaim di dalam kitab Anda gitu. Klaim kitab Anda ya bagaimana membenarkan dirinya gitu. Karena untuk membenarkan klaim Anda harus punya 2 atau 3 saksi atau 2-3 bukti lain. Silakan Pak Narza. Gimana agak kan gini kan, kita ini berkeyakinan berdasarkan kitab ya kan, kitab suci lah gitu. Nah ketika kalau Bapak berimankan kitab suci, saya mau berimankan Tuhan Yesus karena Tuhan saya datang sendiri dan mengatakan dirinya adalah Tuhan dan Tuhan itu, betul, Tuhan itu punya kitab suci dong, masa nggak punya? Tuhan saya nggak punya kitab suci. Tuhan saya nggak punya kitab suci, makanya nggak ada yang namanya Injil Yesus. Terus yang Anda pakai itu di itu situ kesaksiannya Rasul kami dan kesaksian Nabi kami. Tuhan itu memang nggak ngasih kitab suci. Jadi asumsi teologis di dalam iman Anda, Tuhan itu memberi kitab. Nah, sementara orang Kristen tidak pernah mengimani Tuhan memberikan kitab. Gini dikit biar kita nggak selisih paham. Ini biar Anda tahu aja, ini saya kasih tahu ya. Kami itu tidak beriman kepada kitab. Karena Tuhan kami datang dalam rupa manusia, bukan dalam rupa kitab. Dia tidak memperkenalkan dirinya dalam bentuk kitab, tapi langsung datang.
Betul. Nah, Oke. Sekarang aku ikut sama Anda. Anda bilang tadi nggak punya kitab, ya kan? Nggak punya kitab. betul. Tapi pemberitaan itu lewat apa? Tulisan gitu. Langsung Allah kami itu langsung datang. Itulah Tuhan Yesus. Dia langsung datang kepada Yang sekarang nabi. Anda baca ini loh, yang aku tanya, yang Anda baca. Sabar, ini makanya kamu harus paham. Jadi Tuhan kami memberitakan hukum-hukumnya itu langsung datang dalam rupa manusia, datang dalam rupa malak Yahweh atau malaikat Tuhan, datang dalam rupa api. Itulah yang dituliskan para nabi dan para rasul. Jadi Tuhan kami nggak pernah nurunin kitab seperti asumsi teologis Anda bahwa Tuhan Anda menurunkan kitab kepada Musa, kitab kepada Daud, kitab kepada Isa. Nah ini nggak ada. Inilah perbedaan itu, inilah bentuk toleransi itu. Ya, Anda mengimani Tuhan Anda nurunin kitab, kami tidak demikian. Karena Allah kami itu nggak pakai buku-bukuan, nggak ada mesin fotokopi juga dari sorga ya. Dia datang langsung dan menyatakan dirinya kepada nabi dan para rasul dan kepada seluruh bangsa Israel. Seperti itu Pak Narsa. Silakan Pak Narsa. Silakan dibuka miutnya Pak Narsa. Oke. Saya lagi di mobil soalnya ini, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Siap. Semoga dari sini Bapak mengerti ya. Oke, siap. Aman Pak. Jadi Aman. Tuhan kami itu tidak pernah menurunkan kitab seperti yang kalian narasikan gitu. Oke, Ya. betul. Terima kasih Pak Narsak. Tuhan memberkati. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, Pak, ya. Boleh nggak kita ini lagi satu lagi? Oh boleh. Silakan. Kita take and give gitu ya, sharing ya. Boleh. Ya sebenarnya tulisan dengan kitab itu sebenarnya artinya sama loh. Tuhan kami juga tidak memberikan itu kitab masalahnya. Iya, terserah. Tuhan Yesus itu menulis hukum Taurat dengan jarinya, tapi itu bukan kitab karena itu adalah dua loh batu. Oke. Pokoknya apapun bentuknya menurut saya ya, tulisan itu secara etimologi sama dengan kitab. Karena secara etimologi kitab itu artinya tulisan, bukan buku, bukan. Ini harus dicatat. Oke, silakan lalu. Ya sama tulisan itu apapun bentuknya, entah dia di kertas atau dimanapun, ketika dia tertulis itu disebut kitab. Ya. Oke, sekarang saya tanya, Quran ini kitab? Kitab karena dia tertulis. Pertama sekali tertulis di mana? Ya. Pertama sekali tertulis di mana? Itu kita kan harus belajar sejarah lagi. Itu ya termasuk ke sejarah lagi tuh, Mbak. Ya, karena dari teman muslim yang saya dengar ya, Quran itu adalah penghafalan, bukan tulisan. Ketika diturunkan juga nggak dalam bentuk tulisan. Gitu. Nah, jadi kalau Anda beriman kepada tulisan atau penghafalan, ya nggak apa-apa. Itu adalah dogma Anda. Tapi kitab itu tulisan. Anda mau cari kemanapun kamusnya. Jadi itu kalau, Quran ini, oke sebentar. Quran ini tulisan bukan? kalau kata Quran itu bacaan. Iya, bacaan itu tulisan bukan? Etimologi loh kita bahas Ya, nih. saya tahu Quran itu bacaan. Apakah bacaan itu adalah tulisan? Bukan, bacaan itu ketika saya baca tanpa tertulis itu bisa disebut bacaan loh, Mbak. Oke, jadi bacaan apa yang diberikan kepada Musa? Bacaan kepada siapa? Musa, Nabi Musa. Anda. Iya, bacaan apa yang diberikan Tuhan Anda kepada Musa? Oh, kepada Musa itu kan wahyu, langsung. Oh, tidak menurunkan kitab? Di Quran dikatakan diturunkan kitab. Saya juga bingung ini. Ya, di dalam di dalam Quran Anda juga diberikan Injil kitab kepada Isa. Ini jadi yang benar yang mana nih? Udah mulai Islaman ini. Proses pemberitaannya itu kan lewat wahyu, yang disebut wahyu. Jadi Allah tidak menurunkan kitab ini. Kalau dia Jadi- sudah tertulis, Jadi kalau dia Taurat sudah- itu wahyu atau kitab? kalau dia tertulis maka menjadi kitab. Ya, saya tahu itu. Jadi Taurat ini wahyu atau kitab? Taurat ini wahyu dong. Bukan kitab. Ketika ditertulis menjadi kitab. Oke. Tertulis nggak? Sekarang saya tanya, Taurat ini
pertama sekali diterima Musa ini dalam rupa wahyu apa kitab? Ya pertama kan otomatis wahyu dong. Nah, lalu di dalam Quran Anda dikatakan telah diturunkan kitab. Tidak dikatakan wahyu. Jadi yang mana nih? Anda menolak Quran Anda sendiri atau gimana nih? Mulai kayak kekristenan atau Anda mau Historikalnya kan kita pada koridor Quran Anda? Nah, historikalnya kan perlu kita baca kan pada saat itu, setelah itu kan baru tertulis, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Jadi Yes. jadi sebenarnya Anda berseberangan dengan iman di dalam Quran ya, gitu ya. Karena Allah jelas menuliskan, tertulis di dalam Quran, menurunkan kitab, bukan wahyu. Wahyu. Ya, jadi ya Anda kalau mau berperang dengan Quran Anda ya silakan. Jangan dipisah. Jangan dipisah. Saya nggak pernah memisah, silakan sendiri baca sendiri. Tadi kita buka ya, ada bapak-bapak tadi ke sini ya. Pak apa tadi namanya ya? Pak Muhammad Rahmat ya, bahkan menunjukkan menurunkan kitab. Ya ini saya nggak tahu, ini terserah Bapak. Bapak mau berseberangan dengan Quran Anda atau tidak ya itu nggak apa-apa. Oh, dan yang jelas tidak berseberangan dong, sesuai dong. Oke, jadi sebenarnya Taurat ini wahyu atau kitab? Wahyu. Jadi Tuhan salah menuliskan surat ini ya. Oh, yang mana nih? Atau Bapak udah mau jadi panitia Tuhan nih? Ya, nggak apa-apa. Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Lah, ketika wahyu itu tertulis menjadi sebuah tulisan, maka disebutlah itu kitab suci. Kalau Bapak menjelaskan seperti ini, berarti Bapak sudah jadi jubirnya Tuhan. Karena Tuhan Anda tidak pernah menuliskan seperti itu, tetapi Anda bisa mengasumsikan demikian. Ya saya nggak tahu, ya. Hukum tertinggi di dalam iman Anda, Bapak atau Tuhan, saya nggak tahu. Terserah Bapak sih, Pak. Yang menulis itu bukan Tuhan langsung. Bukan, saya keliru. Nggak apa-apa, ini kan iman Anda, nggak apa-apa. Iya, sama aja kan, makanya aku bilang tadi beda-beda. Jangan sama, kalau saya tegas. Saya tidak ada, Tuhan saya nggak nurunin kitab. Tapi Tuhan Anda ada tulisan. Kitab. Tapi Anda baca tulisan, ayo coba. Tulisan itu adalah kesaksian. Jadi yang saya terima pengajaran itu boleh Anda bilang kesaksian lisan dan tulisan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Tuhan saya tidak pernah menuliskan kitab, udah saya bilang. Dan tidak pernah menurunkan kitab. Dan ini tetap fokus. Jadi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, apa yang sudah kami raba dengan tangan kami, yang sudah kami lihat, yang sudah kami saksikan, itu yang kami beritakan kepadamu. Bentuknya kan tulisan dong yang diraba itu, ya kan? Sejak semula Rasul itu tidak pernah, nih saya kasih tahu, sejak semula Rasul itu tidak pernah menginjili dengan buku, tetapi dengan lisan, dengan apa yang mereka saksikan, itulah yang mereka beritakan. Terus kenapa ditulis? Jadi Injil itu bukan bicara kitab. Injil itu bicara pribadi Tuhan saya. Ya, tapi pemberitaannya lewat tulisan dong. Kami tidak diberitakan lewat tulisan saja, tetapi lewat lisan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ada tulisan lalu dituliskan. Kenapa ada penulisan ini, Pak? Ini saya kasih tahu sejarahnya. Jadi ada bidat. Ini baru ditulis di kanon seperti ini abad 4, Pak. Jadi Anda harus tahu, kekristenan itu sudah berdiri di abad 1 tanpa kitab. Ini di kanon seperti ini karena banyaknya ajaran-ajaran sesat. Makanya kenapa gereja mengkanon kitab kami yang kalian asumsikan bahwa Tuhan kalian menurunkan kitab kepada kami. Jadi makanya saya bilang, ini adalah produk gereja. Jadi gereja kami yang mengkanon menjadi seperti ini. Sejak semula Tuhan kami itu tidak pernah menurunkan kitab. Ini adalah kristalisasi dari ajaran para rasul. Ingat, kristalisasi dari ajaran para rasul untuk menentang bidat yang bernama Marcionisme. Itu yang untuk orang-orang Muslim yang mengira Tuhan kami itu nurunkan kitab, ini salah besar. Ya,
Ini saya kasih tahu, kami tidak beriman kepada ini, tetapi kami beriman kepada pemberitaan para rasul. Ini adalah produk gereja. Sejak semula Kristen itu diajar bukan dengan kitab. Ya. Kami bukan agama kitab. Kristen sudah berdiri tanpa kitab. Anda boleh bersikeras bilang tidak punya Saya bukan kitab. bersikeras, saya sedang memberitahu Tapi kepada ketika Anda ya, membaca jangan sebuah pernah berita. lagi gini Pak Narizak, jangan pernah lagi nebeng sama kanonisasi bapak-bapak gereja, karena ini bapak gereja. Dia mengabadikan ajaran itu dalam rupa tulisan supaya tidak ada bidat yang mengajarkan kesesatan di antara orang Kristen. Jadi jangan diklaim lagi. Ini sebagai kitab yang diturunkan sama Tuhan Anda. Ini kan banyak nih ya orang-orang yang awam ya, orang awam Islam yang tidak tahu tentang iman saya, lagi sok-sokan gitu bahas-bahas kitab saya. Padahal kitab saya sama sekali bukan kitab yang diturunkan Tuhan kalian gitu. Ini saya kasih tahu aja ya, seperti Juma, Rifa, Nandar, siapa lagi tuh ya, Faruk. Itu adalah orang-orang awam yang tidak pernah tahu ajaran Kristen tapi sok-sokan buka kitab kami dan mendebat agama kami. Ya, seperti Donditan, dia nggak ngerti-ngerti apapun gitu tentang ajaran Kristen, sok-sokan mengatakan Tuhannya dia menurunkan kitab kepada Tuhan kami. Ini saya makanya ketawa ya nengok orang-orang teman-teman Pak Narzak ini bikin kajian tapi bahasnya kitab kami gitu loh. Ngerti kagak? Kadang-kadang pengen ketawa ya. Injil Isa. Injil itu ini. Injil itu adalah ini pribadi. Injil itu adalah ini. Apa tuh? Ini Tuhan kami yang digambarkan oleh Rasul. Jadi Injil itu adalah manusia Yesus, bukan kitab. Cuman karena Rasul Lukas menggambarkan ini bahwa Yesus itu adalah sang pencipta dengan cara menggambarkan kitab kehidupan ini. Ini kitab kehidupan ya. Ini bukan Injil Isa ini. Makanya mainnya jangan di gereja. Kalau orang Itu yang Bapak, dipegang. sabar. Itu yang dipegang. Ya. Ini kitab kehidupan. Nama saya ada di sini. Ini namanya. Stop. Jangan. Anda jangan bilang salah, Pak. Ini Rasul Lukas yang bilang. Makanya saya bilang jangan main di gereja kalau buta huruf. Mending nanya langsung sama imamnya. Ya, jangan maksa, Pak. Ingat jangan maksa ya. Ini nama saya Agatha O Palermo ada di sini. Nama orang-orang yang dibaptis ini tertulis dalam kitab kehidupan. Yesus itu adalah sang Injil yang menciptakan kami semua, yang namanya ada di sini. Jadi Isa nggak pernah pegang Injil. Ya, ini ada di gereja Hagia Sophia, gitu ya. Itu gereja yang dibangun oleh Kaisar Konstantin. Anda boleh main ke Turki. Itu adalah gereja kami dan ini gambar ini masih ada. Saya kemarin tampilkan videonya waktu teman saya ke Turki. Harusnya saya yang ke Turki waktu itu, tidak jadi. Dan Yesus itu memegang kitab kehidupan, bukan memegang Injil Yesus. Ini makanya saya bilang kalian itu tidak mengerti apa-apa tentang iman kami, cetek banget mengira Isa dikasih Injil. Padahal ini kitab kehidupan gitu ya Pak ya. Makanya kalau misalnya nggak tahu apa-apa mending nanya sama Oten. Oten itu tidak pernah diberi kitab gitu ya Pak Narzak ya. Semoga ini jadi pembelajaran juga bagi teman-teman yang tidak tahu apa-apa tentang iman orang Kristen ya. Untungnya ya Rasul Lukas melukis itu. Coba kalau Rasul Lukas tidak melukis, mana ada narasi Injil Isa. Nggak akan pernah ada Injil Isa, narasi Injil Isa kalau nggak gara-gara Rasul Lukas menggambar ikon ini. Seperti itu ya Pak Narzak ya. Salam toleransi. Itu ya. Apa kabar coba? Seandainya Rasul Lukas dan Kaisar Konstantin atau gereja-gereja itu tidak menggambar ikon di semua gereja, ya. Apa jadinya iman sebelah?
Makanya jangan kaget juga ya. Bunda Maria itu seperti ini. Ini oten pertama ya, berkerudung. Nah, ini Yesus itu memegang ini nih. Kenapa gulungannya terbuka? Ini dimaksudkan adalah ketika Yesus itu mengajar. Ini. Jadi ketika 12 tahun Yesus itu sudah mengajar. Dia ini. Kenapa Rasul Lukas menggambarkan ikon ini? Ini adalah teologi dalam warna. Ini banyak orang-orang yang tidak tahu. Jadi iman Kristen itu bukan dari kitab. Kami bukan agama kitab. Tapi kami ini adalah agama jalan Tuhan. Atau agama yang lurus. Karena pengikut Yesus disebut adalah pengikut jalan Tuhan. Anda bisa baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Gitu ya. Mantap. Ini si Paulian bilang, nauzubillah min jalik, ya nggak apa-apa. Ini iman saya. Kami bukan agama kitab. Ya, jadi jangan lagi pernah menuduh ada Injil Isa. Karena Yesus itu bukan membawa Injil. Iya, memang sekeren itu. Gereja itu menjadi bukti sejarah, ya kan? Bukti sejarah bahwa kekristenan itu berdiri atas iman para rasul, bukan atas dasar kitab. Ya, sekali lagi saya katakan, ini adalah kristalisasi dari ajaran para nabi dan para rasul yang dikanon oleh gereja oleh sebab adanya bidat marsionisme. Nih, jadi kalian harus tahu sejarah pengkanonan ini. Konsili Kartago di abad keempat. Iya, karena Marsion itu milih-milih ajaran. Nggak bisa, ajaran itu harus seperti yang diajarkan para rasul. Ini kitab kehidupan ya, bukan Injil Yesus. Karena Injil itu cuma ada 4 Injil sinoptik ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Yesus nggak ada. Apalagi Injil Barnabas. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau belajar sejarah boleh. Nanti kita buka lagi sejarahnya ya. Itu namanya kitab kehidupan. Ini thank you ya teman-teman yang udah support saya. Saya udah live agak lama juga ini ya. Hampir 4 jam ya. Thank you supportnya ya Pak Tobias. Thank you so much. 12%. Bang Kicoy, Jerry, Toko Mama, Devi, Tikshop, Good, Bimo, Hendra, Romi, Aris, dan semua yang nggak bisa saya sebutkan, yang udah tap thank you. Ya, untuk teman-teman yang merasa terberkati oleh pelayanan saya, kalian boleh berbagi kasih dengan saya untuk mendukung pelayanan saya melalui rekening ada di bio, ya, itu ada Saweria atau rekening langsung, ya, yang berkenan membantu pelayanan saya boleh donasi ke situ, gitu ya, langsung kepada saya. Ingat teman-teman, saya tidak punya akun Facebook, tidak punya akun YouTube, saya cuma punya akun TikTok ini. Jadi kalian boleh DM langsung atau berinteraksi dengan saya langsung melalui DM atau live saya. Kalian boleh naik di live saya secara streaming di TikTok ini ya. Terima kasih untuk yang udah tap-tap, terima kasih yang sudah memberikan gift, terima kasih yang sudah support saya dan selalu mendoakan saya akan kesehatan saya. Kiranya Injil semakin diberitakan kepada seluruh pelosok negeri. Kita bisa menjangkau mereka melalui internet. Puji Tuhan, ini adalah kebaikan dari Tuhan Yesus ya. Tetap semangat teman-teman Kristen menjalani puasa Prapaskah, baik yang Katolik dan yang Protestan, terutama yang Ortodoks ya. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman yang non-Kristen ya, yang umat Muslim yang baru per hari ini juga berpuasa ya. Kiranya damai kasih Kristus ada pada kita semua di dunia TikTok dan di dunia nyata ya. Mohon maaf ada salah-salah kata untuk teman-teman Kristen maupun non-Kristen ya. Kiranya teman-teman juga membukakan pintu maaf kepada saya, demikian juga saya ya. Shalom semuanya, Tritunggal Maha Kudus memberkati. Amin.